Sekarang siapa yang bisa nemuin? Sekarang gini Pak, kita ke humasnya dulu. Ada nomor agenda suratnya Bapak? Belum. Nah, karena baru-baru sekarang ya. Pokoknya begini, gini dulu, kami dari TPOA mau ketemu, mau menyampaikan aspirasi kepada pimpinan KPK, respon mereka bagaimana? Kami akan sampaikan, apakah KPK juga mengabaikan, nanti juga kami sampaikan pada publik. Tapi kalau KPK kemudian memberikan ruang kepada kami untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat, yang sebenarnya ingin mendukung kinerja KPK, kami juga sampaikan kepada rakyat bahwa KPK mendukung kinerja pemberantasan korupsi, begitu. Jadi teruskan dulu, jangan... Kan bapak-bapak nggak punya kewenangan kan untuk menerima atau menolak kan? Nah, teruskan dulu. Boleh gitu Bapak masuk, tapi hanya 2 orang terlebih dahulu. Setelah nanti konfirmasi ke humasnya Bapak. Enggak, begini, silakan dikonfirmasi dulu ke humas. Siapa yang bisa kami diterima? Kalau kami pengennya bareng-bareng semua. Iya dong. Udah begini. Ruangannya. Iya Bapak. Dicarikan ruangan yang kalau itu kan alasan teknis ya. Ketemui dulu. Salah satu pimpinan komisioner turun ke sini. Gitu. Itu nggak ada alasan ruangan. Ini kan rumah rakyat. Sama. Udah disampaikan dulu kan, bapak-bapak kan nggak punya kewenangan. Nah, diteruskan dulu. Terlebih dahulu. Iya, itu yang benar. Nah, itu yang benar. Yang benar begitu. Iya, sampai mana? Mohon izin. TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Mohon izin. Ya, foto dulu, foto. Konfirmasikan ke komisioner Bayak. Mohon izin. Ini siapa namanya? Mbak Raharjo. Iya, kita ini mau mendukung KPK berantas korupsi. Ditunggu terlebih dahulu Bapak. Ya, jangan lama-lama ya. Anaknya mantan ketua ABRI itu Pak. Sambil menunggu, jadi begini, kawan-kawan semuanya, seluruh rakyat Indonesia. Kita tadi dapat informasi memang umumnya para pejabat itu belum bisa ya menemui kalau belum ada agenda. Karena itu kita tadi mengirimkan surat ke KPK tentang permohonan audiensi ke pimpinan KPK RI terkait 2 hal ya. Yang pertama terkait meneruskan aspirasi dari masyarakat yang menuntut pembatalan proyek IKN. Karena salah satu indikasi alasan tuntutan pembatalan IKN memang proyek IKN ini dugaan kuat kami dikorupsi. Ini yang penting ya, ini yang ingin kami teruskan kepada KPK. Yang kedua, kami ingin sampaikan kepada KPK bahwa kami ingin KPK melakukan proses investigasi terhadap proyek IKN ini karena sudah ada hasil pemeriksaan dari BPK RI. Ya, dalam ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI semester 2 di Maret 2024 itu tegas dijelaskan bahwa proyek IKN itu bermasalah. Yang substansi masalah itu ada 2 hal. Yang pertama terkait kinerjanya, yang kedua terkait keuangan. Karena itu kita minta KPK untuk melakukan audit, bahkan audit investigatif. Ini proyek ini yang tadinya kata saudara Joko Widodo nggak pakai APBN, nggak akan membebani, akan kerjasama badan usaha dengan pihak swasta dan seterusnya ya. Ternyata zong. Dari hasil ikhtisar yang disampaikan oleh BPK, belum ada satupun badan hukum, baik BUMN maupun BUMD, termasuk korporasi yang melakukan kerjasama untuk ikut mendanai proyek IKN. Itu apa artinya? Jadi saudara Aguan, itu dari Agung Sedayu dan kawan-kawan, itu tidak pernah membangun IKN untuk rakyat, tapi mereka hanya membangun proyek bisnis mereka sendiri. Mereka bangun rumah sakit untuk rumah sakit mereka sendiri. Mereka bangun hotel untuk hotel mereka sendiri, bukan untuk negara. Dan yang menarik dari audit kinerja ternyata sejumlah pekerjaan yang terjadi di IKN itu belum ada konsep tentang serah terima hasil pekerjaan itu seperti apa. Nanti properti itu milik siapa? Lah kita nggak mau, sudah capek-capek pakai APBN, proyeknya dari APBN, tanahnya milik rakyat, ternyata jadi bangunan milik swasta, milik grup yang ada di konsorsium. Nggak mau kami. Kalau Aguan membangun proyek sendiri, beli tanah sendiri di PIK misalnya, jadi punya Aguan, oke, karena itu pakai duit Aguan. Lah kalau di IKN ya pakai APBN kemudian nanti ya serah terimanya diklaim milik swasta, ini namanya perampasan tanah negara oleh institusi yang dilakukan sendiri yang dipimpin oleh saudara Joko Widodo. Jadi sebenarnya Joko Widodo ini sudah parah ini. Lagi pula Pak Prabowo nanti akan terbebani dengan proyek IKN ini. Kan proyek Pak Prabowo bukan IKN kan? Makan siang gratis. Bisa jadi siangnya yang gratis, makannya kagak ada. Karena sekarang bahan-bahan pokok semuanya mahal. Ya, harga-harga mahal. Karena apa? Dolar Amerika terakhir itu sudah di kurs 16.400 rupiah. Artinya apa? Beban-beban pembayaran utang baik pokok maupun cicilannya otomatis naik. Dan tentu saja apa? Itu akan membebani APBN kita dengan kurs rupiah yang sudah sampai 14.400 rupiah. Belum lagi kita itu import migas. Minyak gas kita itu dibeli pakai koran atau pakai duit?
Duit. Pakai rupiah apa dolar? Dolar. Dolar. Nah, kalau dolarnya naik ya jadi beban subsidi BBM kita jadi tambah gede. Padahal rakyat itu ya langsung merasakan subsidi BBM, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan itu ketimbang proyek IKN. Proyek IKN itu anfaedah. Proyek yang tidak ada faedahnya. Proyek yang hanya untuk legacy mercusuar saudara Joko Widodo padahal tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Dan yang paling penting adalah ini kan ada harga-harga yang bisa jadi markup. Betul? Betul. Lah itu sudah ada di ikhtisar hasil pemeriksaan BPK bahwa ya material dan bahan itu harganya nggak bisa stabil. Kapal-kapal pengirim tongkang untuk bahan bakar juga alat-alat untuk konstruksi nggak stabil. Bahkan akhir saja untuk ngecor beton saja masih belum stabil, bermasalah. Itu kan sudah lama disampaikan oleh ahli geologi bahwa di IKN yang baru ini lokasinya masalah debit air itu kan bermasalah. Tapi mereka tetap dipaksakan. Nanti ada perusahaan swasta yang bikin airnya yang suplai cuan lagi itu yang swasta. Sementara APBN jebol hanya untuk melayani proyek swasta. Ini yang kita nggak mau. Nah, karena ada kemungkinan ya markup dan sebagainya. Belum lagi ya progres yang melenceng ini ya harusnya bisa 17 Agustus nanti upacara. Yang info terakhir kan nggak di sana, ada 2 tempat, ada sebagian di Jakarta, ada sebagian di IKN yang nggak tahu yang sana yang hadirnya apakah benar-benar ada orang atau nanti jin buang anak lagi yang hadir di sana. Karena Bang Edi nih belum datang nanti. Bang Edi dulu sudah mengkritik karena tempat di sana itu tempat yang sulit diakses. Kita tahu tuh masuk saja kalau hujan itu bahasa orang Jawa itu apa? Melater. Tahu melater? Melater itu jeblok apa itu? Nggak bisa masuk karena aksesnya infrastrukturnya belum tersedia. Ini kan bermasalah. Jadi disitulah peran Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan audit apakah ada dugaan tindak pidana berupa apa? Penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam penyelenggaraan proyek IKN. Kenapa KPK kita minta masuk? Karena pakai duit kita, duit rakyat APBN. Karena ada korupsi. Pertama, duit itu duit APBN. Kalau dulu yang dipakai itu ya dari investor asing, kita nggak ada urusan. Atau kalau ini duitnya dari 9 naga, ya silakan saja periksa 9 naga, nggak ada urusan. Karena itu bukan uang negara. Tapi karena ini dari APBN dan terakhir sudah 20%, ada 90 triliun masuk. Hampir 90 triliun, artinya apa? Ada kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk masuk melakukan proses audit. Nah, kenapa audit? Kan belum ada tersangkanya. Loh, KPK itu bukan hanya Komisi Pemberantas Korupsi, tapi juga pencegah korupsi. Ada divisi pencegahan. Nah, audit ini bisa dilakukan oleh KPK yang simpulannya bisa jadi rekomendasi. Ini layak atau tidak diteruskan. Kalau tidak layak, ya batalkan. Kenapa? Karena pembatalan itu lebih maslahat, tidak merugikan keuangan negara jauh lebih besar ketimbang dipaksa lanjut. Contoh konkretnya apa? Hambalang itu rugi negara. Kenapa dibatalkan? Kenapa mangkrak? Karena kalau dilanjutkan kerugiannya jauh lebih besar. Begitu juga IKN. Hambalang kan cuma beberapa triliun doang. Nggak ada ratusan triliun. Ini IKN 456 triliun atau hampir 500 triliun. Nah kemarin kan kita sudah tahu. Ternyata mau diambil dari utang yang utang itu dibayar oleh pajak rakyat. Dari mana? Dari statement menteri-menteri. Akan dilakukan proses perancangan APBN 2025, defisitnya berapa coba? 600 triliun. 600 triliun itu dari mana? Nggak bisa ngambil pajak langsung dapat 600 triliun untuk nutup APBN. Utang dulu, pinjaman dulu. Baik menerbitkan surat berharga negara dan sebagainya. Nah itu nanti yang bayar kita. Nah disitulah. Termasuk pajaknya dia juga. Iya, semua pegawai KPK pajak. Itu kan pegawai KPK, dia dapat gaji. Gaji itu kena apa? PPh. Dipotong oleh negara. Nggak enak bener kita yang dipotong. Yang enak kontraktor-kontraktor yang bangun IKN. Nah kontraktor itu IKN lanjut, dia untung karena fasilitasnya nanti dipakai. Nggak lanjut, dia juga untung. Sudah dapat proyek. Sudah dapat proyek, udah untung. Jadi ini yang kita ingin sampaikan. Nah, kita mau nunggu respon dari KPK seperti apa. Nah, selanjutnya dari Bang Azam, silakan Bang. Apa yang melatar belakangi kita sampai capek-capek datang ke KPK, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi oleh koordinator di sini cukup jelas. Sebenarnya gamblang dan saya sendiri sebenarnya hanya menambahkan bahwa kalaupun itu IKN di stop, tetap ada ranah pidananya. Kalau dilanjut, bertambah ranah pidananya. Nah, disinilah makanya kita berdiri di halaman
KPK, yang halaman KPK ini dibangun dari uang rakyat, uang pajak rakyat. Maka tidak ada alasan KPK tidak menerima proses ini untuk diselidiki. Itu yang paling utama, gitu loh ya. Tapi ada faktor-faktor lain bahwa IKN itu sebenarnya dipaksakan undang-undangnya karena tidak melakukan sosialisasi kepada rakyat Indonesia. Dan secara akademi tidak juga mengumpulkan, artinya minta pendapat dari akademi. Nah ini juga bermasalah gitu loh ya. Berarti ada fakta di sini yang dipaksakan oleh pimpinan tertinggi kita, apakah dipaksakan untuk rakyat atau dipaksakan kepada oligarki. Nah, disinilah masalahnya. Kalau negeri kita diserahkan semua kepada oligarki, terus kita ini sebagai rakyat 182 juta, bukan cuma dihianati, bukan cuma dikibulin, terus mau diapain kita ini gitu loh ya. Dengan kelompok-kelompok kami ini sebenarnya pesan terhadap keadilan, pesan terhadap pemerintah. Kelompok kami tidak banyak, tapi di belakang juga besar. Nah, kelompok kami ini semua menyatu dalam satu wadah doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mayoritas kami muslim. Ternyata Allahu Akbar. Ternyata orang-orang di luar muslim juga bergabung dengan kita. Artinya pendapat-pendapat kita yang dikomandani oleh Prof. Egy, saya sebagai sekjen dan rekan-rekan lawyer semua, dan memang harusnya hadir semua ini, tapi karena ada kepentingan-kepentingan yang lain juga, ini harusnya menjadi catatan utama gitu loh ya. Kenapa menjadi catatan utama? Kita tidak ingin Indonesia ini dirusak oleh sistem yang mereka ini menganut sistem kepada komunis misalnya. Ya, jadi harapan kita KPK harus menerima, menyelidiki, dan ekspos juga. Karena ada gelar. Jadi tidak mungkin tidak ada gelar, pasti ada gelar. Mungkin ini yang hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan KPK dalam hal ini, yang sekarang sudah tidak independen KPK ini, sudah masuk di ASN ya, KPK ini. Nah ini masalah juga sebenarnya. Kenapa harus terjadi di ASN? Berarti ada di ketiak presiden ini. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya Ibu Kurnia Triroyani, silakan Bu. Abang dulu, yang senior Nih, dulu. ini senior nih dulu. Bang Leo dulu ya. Jangan dulu. Pegang ini juga Bang, ini pegang. Ya. Wati. Nah, udah. Baik. Ya, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih buat rekan-rekan pers Di agak depan nih. yang telah hadir di gedung KPK. Saya Leo Siagian, Pak, sini dikit. umur sudah lumayan 72 tahun, Masya Allah. Masih berjuang. mantan eksponen Angkatan 66, mantan sedulur Jokowi yang mendukung Jokowi 2 periode, tapi sekarang saya sudah sebagai Korwil Gerakan Jalan Lurus se-Jabodetabek. Baru sadar sekarang. Sejak 2022. Bagus dapat hidayah. Saya dikasih amanah untuk menggerakkan jalan lurus di Jabodetabek oleh Pak Rianta. Saya berterima kasih dengan rekan-rekan pejuang, rekan kita Prof. Egy, Aka, dan semua yang masih muda-muda, lebih muda dari saya berjuang. Saya juga ikut prihatin dan ikut berjuang. Saya sudah jalan ke IKN. Saya sudah melihat IKN itu bagaimana. Faktanya gimana? Bobrok, jelas, jong, bohong. Dan saya menerima banyak laporan-laporan warga masyarakat yang tanahnya sampai saat ini belum diganti rugi. Itu banyak sekali. Data saya siap. Dirampok lah ya. Karena gerakan jalan lurus kami di Kalimantan Timur juga ada. Mereka menampung aspirasi masyarakat.
Jadi proyek-proyek bohong seperti ini ya janganlah dilanjutkan. Ya, sejak awal Pak Jokowi mengatakan kepada publik semua rekam jejak digital ada. Bahwa dikatakan sudah 1000-an investor mengantri. Ternyata sampai sekarang nol besar. Jadi ya jangan begitu Pak Jokowi. Ya, di akhir masa jabatan Anda ini, perbaikilah kinerja Anda. Jangan sampai disumpahi oleh rakyat. Jangan sampai disumpahi oleh rakyat. Ya, makanya jangan. Bertobatlah. Bertobatlah, masih ada waktu Anda untuk bertobat. Itu saran saya. Tobatnya apa? Tobatnya jangan lakukan lagi itu ya, di pengakuan dulu ya kan. Jangan dilakukan lagi ya. Nah, proses hukum, Pak. Di proses hukum itu ya boleh itu hukum ya. Dan mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu nanti kehendak rakyat. Bukan kehendak dia, kalau dia tetap mau. Ya. Kehendak rakyat. Ya. Nah, udah itu ya, belakangan ini kita jelas ya. Kita jelas loh. Kita jelas mendengar statementnya Pak Prabowo, Presiden terpilih 2024-2029. IKN itu belum layak untuk sekarang. Itu Prabowo ngomong gitu. Prabowo ngomong gitu. Boleh dibuka. Boleh dibuka. Di Qatar ngomong. Boleh dibuka. IKN itu selayaknya dikerjakan dulu 10 atau 20 tahun mendatang ya mungkin kita layak. Iya. Itu loh. Itu loh. Jadi itu yo. Jadi ya presiden terpilih pun itu loh. Artinya presiden terpilih pun sadar diri bahwa IKN itu belum layak gitu loh. Iya, betul. Ya kan? Kira-kira kenapa kok Jokowi maksakan diri? Ya, inilah keserakahan, inilah kemunafikan. Ini keserakahan dan kemunafikan. Maksudnya dengan adanya IKN. Maksudnya nih loh. Prabowo di IKN, anaknya di Istana Negara. Ngeri toh? Ngeri toh? Gibran di Istana Negara di Jakarta enak-enak. Prabowo dibikin di IKN. Itu maksud Jokowi. Saya bisa baca batin. Saya bisa baca. Loh, Gibran ingat loh. Gibran sudah dinobatkan sebagai koordinator Korwil wilayah Jabodetabek. Jabodetabek. Loh gitu loh. Jadi apa ini Pak Jokowi? Pak Jokowi, saya sedulur Jokowi. Saya pendukung Anda. Saya sudah sadar. Bertobatlah. Saya sudah sadar juga saya bertobat. Terima kasih rekan-rekan semua. Dan saya mengucapkan selamat berjuang. Kita tetap perjuangkan kebenaran, keadilan. Dengan kejujuran, bermodalkan kejujuran. Buat Bung Egy nih teman lama saya di KPK Pokos dari Medan. Sama-sama penasehat KPK Pos. Sekarang berada di gedung KPK. Tapi kami kalaupun tidak diterima, ya udah keterlaluan. Keterlaluan. Jadi baiklah, rekan-rekan semua pejuang KPUA, TPUA, Tim Pembela Ulama dan aktivis. Termasuk saya aktivis yang udah senior, harus dan layak dibela. Terima kasih Pak Prof, terima kasih teman-teman semua. Satu lagi aktivis jenderal kita, kasih kesempatan. Singkat jelas. Jenderal bintang 5. Bintang 5 cuma Soeharto Mani sama Sudirman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Rusli Ibrahim, mewakili Pelaut Pelayaran Niaga Indonesia. Kalau begini terus Jokowi, maka kita akan mogokkan itu kapal semua. Biar nggak ada transportasi antar pulau dan antar negara. Kalau sementara ini kan pelaut-pelaut itu kayaknya dianaktirikan gitu, nggak pernah diangkat. Padahal fungsinya lebih besar. Kalau pakai pesawat berapa banyak? Oke. Kita selesai dulu. Diwakili dulu coba. Oke, baik. Itu aja sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ya, langsung Bang Egy. Bang Egy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita mengulang ya. Tanggal 17 Januari kita bikin press conference ya. Di KPK juga. Di Komanda di sana di one on one ya. Dan 2020 ya. 17 Januari malam ya. Di Hotel 101 Urban ya. Lalu dari situ saya tanggal 31 Januari dibawa polisi dan ditangkap. Langsung ditahan ya.
Nah, besoknya tanggal 17-18 Januari kita kemari, di sini juga, minta KPK untuk mengusut sudah adanya dugaan hengki-pengki. Dalam pengesahan undang-undang. Jangan lupa, itu tahun 2003. 2022. Oh, 2022. Nah, ketika dalam satu hari, Undang-undang itu mau undang-undang itu dihitung ya. Nah, sekarang kita kemari lagi, ya, kita mendesak lagi, biar teman-teman masuk dulu aja. Ya, kita mendesak lagi. Kali ini minta audit investigasi dan forensik. Karena ternyata temuan-temuan di sana sungguh-sungguh sangat layak untuk diperhatikan. Kemarin saya sempat ngobrol dengan teman yang paham soal bangunan, Bang. Iya. Gimana katanya? Jadi seperti temuan BPK di triwulan pertama 2024 itu banyak kejanggalan. Harga bahan-bahan seperti pasir, batu, itu semua didatangkan dari Palu, dari Sulawesi Selatan. Jadi Sulawesi harganya Tengah. tinggi sekali. Harganya tinggi dan tidak terkendali. Ketemu aja lah paling di tensi nanti disuruh nemusin ya. Lanjut aja. Oke. Oke, nanti ngobrol lagi sini. Sama masuk 3 orang. semua nggak bisa. Nggak bisa. Oke, lanjut deh biar ngobrol lagi. Lagi mau ada pertemuan di dalam urusan para dewa-dewa. Jati coba. Ya. Awas, Semua. Ya, jadi harganya sangat tinggi dan tidak terkendali. Dan di sini ada peluang untuk kong kali kong lagi. Jadi disebutkan misalnya untuk satu unit apartemen, kalau di Jakarta cukup 60 juta untuk ukuran yang sedang biasa, satu unit ya, biayanya. Nah, di IKN itu bisa sampai 100 juta, 120 juta. Jadi harganya luar biasa. Nah, di sini perlu diteliti. Kemudian anggaran yang sudah masuk ke dalam KPK, dalam IKN itu juga patut diteliti juga alokasi anggarannya dari mana. Karena kalau seperti yang direncanakan 466 triliun, kan ternyata APBN cuma 20%, dan itu sekarang pun nggak jelas berapa banyak masuk ke sana, dan apakah betul-betul untuk pengalokasiannya kepada IKN. Atau jangan-jangan itu dari pos-pos lain yang dipindahkan. Nah, pindah-pindahkan pos ini dalam anggaran APBN itu nggak boleh. Karena dalam anggaran APBN itu ditentukan dengan undang-undang. Jadi setiap perubahan penggeseran alokasi anggaran itu harus disertai dengan perubahan undang-undang, artinya harus melibatkan DPR lagi. Nah, ini makanya teman-teman di bawah pimpinan Prof. Egy Sujana, ada tadi Ahmad Musiduddin dan kawan-kawan, saya kira mulai menyuarakan kembali, Bang, ya. Ini proyek ugal-ugalan. Bahkan tadi disebut juga tadi bahwa Prabowo Subianto, presiden terpilih, itu sudah bicara di mana namanya, di Qatar, bahwa IKN itu tidak mendesak, akan dibiayai untuk 25 sampai 30 tahun. Karena perlu dana sampai 30 miliar, kalau langsung di depan jebret beberapa tahun pasti nggak mampu. Tapi Prabowo bilang kepada wartawan kalau 25 sampai 30 tahun maka 1 tahun cukup $1 miliar, itu bisa. Kira-kira 16-17 triliun rupiah ya. Dan ini betul-betul penyimpangannya luar biasa. Kemudian kalau IKN itu benar-benar proyek yang kebanggaan Joko Widodo, kenapa Joko Widodo setelah pensiun tidak ke IKN? Iya. Ya kan? Dia justru nyari tempat, milih tempat sendiri kata orang Setnek. Beritanya ada, gampang dilihat. Dia milih di Colomadu, Karanganyar, dekat-dekat Solo. Lahannya 12.000 meter persegi. Per meter kata Bupati Karanganyar 15 juta rupiah. Saya udah hitung, jadi harga tanahnya sendiri 180 miliar. Harga tanahnya saja. Belum bangunannya, belum isinya. Ini luar biasa penyimpangannya dan sekaligus menunjukkan bahwa Jokowi sendiri tidak terlalu ingin pindah ke sana walaupun dia ngotot ada IKN. Ya, dan dia tahu dalam undang-undang DKJ, daerah khusus Jakarta, itu Jakarta masih tetap ibu kota Jakarta sampai betul-betul pindah ke IKN. Nah, untuk pindah ke IKN itu harus ada tanda tangan dari Kepres, Presiden. Tapi dia sebagai Presiden yang menjelang lengser pun sampai sekarang tidak mau tanda tangan Kepres itu. Sehingga IKN, ibu kota negara, tidak cepat-cepat pindah dari Jakarta ke IKN sana. Karena Jokowi sepertinya melihat ada masalah-masalah. Dan dia akan memberikan kepada Prabowo untuk tanda tangan sebagai Presiden. Nah, ini berarti melemparkan bola panas kepada Prabowo untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi persis seperti kata Bang Egy tadi dan kawan-kawan tadi, kita meminta supaya KPK turun untuk melakukan audit investigatif dan audit forensik. Saya kira gitu dulu sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini, daya kita sebagai rakyat dalam upaya bicara
Karena kata Rasulullah, kalau kamu lihat kezoliman, kamu punya kekuasaan, biadi, tanganmu, kekuasaanmu, gunakan jadi kebijakan. Tapi kamu bila tidak mampu, tidak ada, tidak punya, bilisani, ngomonglah kamu, ngomong. Seperti sekarang ini kita ngomong. Kalau bagi yang juga nggak mampu ngomong, seperti anggota DPR, harusnya mampu, punya kekuasaan, punya mulut, punya pikirannya untuk bisa ngomong, tapi cicing wae, ya sudahlah dalam hati saja. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Betul Pak? Betul. Nah, kalau selemah-lemahnya iman, maka jangan minta surga dong. Ya. Orang lemah imannya kok minta surga. Enak aja, ya. Oleh karena itulah, sebatas kemampuan kita omong, tolong didengarkan bagi yang punya hati nurani. Konsep besarnya adalah kufur nikmat. Di mana kufur nikmatnya? Kita udah punya kok ibu kota Jakarta namanya. Umurnya udah hampir 500 tahun. Udah berapa abad itu. Dan tidak mudah, tidak sebentar gitu. Kok tiba-tiba dipindahkan ke Kalimantan Timur yang segala sesuatunya penuh segala macam kekurangan. Maka oleh karena itu, pertanyaan seriusnya, inilah bentuk kekufuran nikmat yang Allah berikan. Udah ada ibu kota Jakarta, dipindahin ke Kalimantan Timur yang belum siap infrastruktur dan lain sebagainya. Ini kufur nikmat. Nah, yang melakukan kufur nikmat itu siapa? Ya Presiden Jokowi. Ya. Oleh karena itulah kami datang ke KPK untuk melakukan audit, investigasi. Jadi proaktif dari KPK ini. Karena indikasi korupsi dan perlawanan terhadap hukum dan menguntungkan sebagian atau diri sendiri, itulah 3 unsur yang disebut korupsi atau koruptif perbuatannya. Sekali lagi, melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dan dia melakukan pelanggaran hukum, ya kan, penyalahgunaan kekuasaan. Ini definisi korupsi. Jadi KPK nggak ada alasan untuk tidak melakukan investigasi. Kenapa? Karena udah dipakai APBN 20%, kurang lebih 90 triliun. Coba bayangkan, coba 90 triliun. Jadi kita ke KPK ini harusnya nggak perlu. Kalau orang-orang KPK, komisioner juga cerdas dan ngerti tanggung jawabnya. Jangan kufur nikmat lagi. Allah udah kasih kekuasaan, tapi nggak dilaksanakan. Ini namanya kalau orang Jawa bilang longor. Siapa yang tahu longor? Loon. Nah, itu orang Jawa itu. Kan banyak orang Jawa, supaya ngerti lah. Longor. Bahasa kitanya bloon. Gitu. Ya, jangan tersinggung lah kalau memang ente bener bloon, bagaimana nih? Faktanya begitu. Jadi tidak ada penghinaan di sini kalau sesuai dengan fakta. Kecuali dia cerdas, dia berani, saya tetap bilang longor. Baru saya salah. Saudara-saudara, jadi yang kita perangi adalah kelongoran ini. Kebodohan, kebloonan, dan kemiskinan intelektualnya juga. Oleh karena itulah, saya didampingi salah satu advokat ternama kita, Juju Purwanto. Silakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya menambahkan dari senior saya, Profesor Egy, bahwa kalau kita setback ke belakang, itu persoalan IKN ini tidak pernah melibatkan rakyat sama sekali. Rakyat yang sebenarnya pastinya.
Kalau DPR jelas, ya sudah diketok undang-undangnya, ya mereka semuanya core setuju, kecuali partai PKS saja, ya. Jadi seharusnya setidak-tidaknya itu diajak ngomong rakyat ini, yaitu melalui referendum. Karena IKN itu bukan abal-abal, bukan sembarangan proyek itu. Ibu kota. Proyek ibu kota, main pindahin aja begitu saja, kok enak perutnya aja. Kubur nikmat udah ada DKI. Kubur nikmat kata Bang Egy. Seperti itu. Jadi dari awal, semenjak awal, ini rakyat tidak diikut sertakan bagi sampai saat ini. Dan tadi dikatakan Bang Egy 90 triliun habis. 20%. 20% anggaran APBN nasional gitu ya, APBN nasional dipakai. Padahal dari awal dijanjikan bahwa akan ada investor. Iya, tidak pakai APBN. Tidak pakai APBN. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun investor yang datang. Yang ada investor yang datang, yang ada kabur semua. Yang namanya katanya diaming-imingi dari negeri Cina katanya kan tidak juga investasi sini. Yang pada akhirnya adalah rakyat juga yang dirugikan, yaitu melalui APBN tadi Bang Egy. Ya ini kan udah ugal-ugalan ya, tidak benar. Ya. Nah ini hanya untuk apa istilahnya mementingkan seorang Jokowi begitu ya, ambisius ya, ambisi seorang Jokowi terhadap IKN itu. Padahal kita tahu begitu, Jokowi sendiri sekarang sudah mempersiapkan lahan rumahnya setelah pensiun Bang Egy. Iya, dapat tanahnya 12.000 meter persegi. Ya, dari 10.000 ditambahin lagi 2.000. Ya, di daerah Solo kabupaten itu. 1 hektar 2.000 meter. Iya. Nah, jadi artinya seorang anggaran itu lebih dari 100 miliar. Untuk tanahnya saja. Nah, tanahnya saya 100 miliar, belum bangunannya. Iya, belum. Nah, belum. Jadi seorang Presiden Jokowi yang menjanjikan, mengiming-imingi rakyatnya untuk pindah ke IKN saja, dia sendiri setelah pensiun nanti dia kagak mau. Dia udah buktinya apa? Ya menyiapkan rumahnya. Padahal mantan presiden itu paling tinggi 20 miliar. Nah, itulah. Jadi ini ugal-ugalan betul. Udah terang benderang uang rakyat dipakai dengan cara-cara seperti ini, dan ketua IKN, wakilnya juga sudah mengundurkan diri. Ini membuktikan bahwa ada apa-apa di IKN dulu. Siapa yang bilang tidak ada apa-apanya? Ya proyek IKN ini ada apa-apanya. Jelas, ya. Itu mengundurkan diri karena terlibat konflik dengan masyarakat sekitar, sehingga kepelai proyek itu Bambang Susantono itu mengundurkan diri, Bang. Ya, jadi udah jelas lah proyek ini akan proyek mubazir, dan harusnya anggaran tadi Bang 95 triliun itu kalau dibagikan ke daerah-daerah miskin di Indonesia itu akan lebih bermanfaat. Memang begitu proyeknya. Seharusnya rakyat dulu yang diprioritaskan. Diganti dengan Basuki. Dia kan menteri, berarti pejabat sementara. Anggaran negara yang dipakai iya, pasti. Buat gaji gimana? Iya, sampai sekarang 4 bulan atau 5 bulan gaji karyawan di IKN sana 11 bulan sudah, Bang. Nggak dibayar, Bang. Bagaimana ini kalau nggak penjoliman habis ya kepada bangsa sendiri. Jadi itu jelas-jelas. Jadi kesimpulannya adalah sudah tinjau saja proyek ini, hentikan daripada untuk menyengsarakan rakyat yang lebih besar lagi, Bang. Begitu ya. Jadi digunakan saja anggaran itu kepada kepentingan daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Arbi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Arbi, baru sampai di Surabaya. Ya. Karena melihat IKN ini kan seperti itu pengamat, bukan ibu kota negara, tetapi ibu kota korupsi dan nepotisme. Ibu kota KKN. Jadi sebetulnya Jokowi menunjukkan bahwa IKN ini dia ini raja. Raja yang tidak boleh dilawan, raja yang tidak boleh dibantah, tidak boleh dikritik, tidak boleh apa saja. Rumahnya saya 100 miliar lebih dan sebagainya. Itu tanahnya doang. Tanahnya doang. Gila itu. Jadi ini sebetulnya terpulang kepada kita rakyat Indonesia. Apakah masih membiarkan Jokowi menjadi raja atau bagaimana kan gitu dia gitu. Ya kan jadi Bang Egy tadi bilang blow on ya benar juga. Longor. Congor, longor, blow on. Nah, itu dia. Nah, jadi sekali lagi kita 270 juta ini kalau membiarkan diri Jokowi dipimpin seperti ini kita menjadi longor, congor, blow on. Itu dia. Dan katanya mau dilanjutkan anaknya. Iya, anaknya, mantunya jadi gubernur, anaknya jadi wakil presiden, anaknya lagi menjadi gubernur, sementara cicitnya menjadi wali kota.
Ini raja, ya kan? Raja. Cuma persoalannya kenapa kita diam? Nah ini, jadi kalau kita diam, kita lebih blow on lagi dari sang raja yang blow on ini kan itu masalahnya kan. Jadi sekali lagi, IKN itu adalah bukan ibu kota negara, tetapi ibu kota kolusi korupsi nepotisme. Itulah masalahnya. IKN singkatannya itu ya? Iya, IKN itu adalah ibu kota korupsi dan nepotisme. Jadi sekali lagi, kalau memang tidak bisa dibatalkan, ya segera kita minta KPK ini, ya kan? KPK ini kan sudah tersangka tuh, kabur tuh ketuanya, Firly, ya kan? Itu si Nawawi. Dan itu belum ditahan sampai sekarang. Iya, ini Polda Metro Jaya, itu Firly. Kemarin tanggal 1 itu kan hari ulang tahun Bayangkara. Kenapa itu Polri membiarkan ketua KPK Firly tidak ditangkap gitu loh? Ini polisi apaan ini maksudnya? Apa karena ini polisi? Itu loh. Jadi sekali lagi kita minta supaya polisi nangkap Jokowi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa nih? Udah. Belum. Oke. Nanti tunggu. Oke, aman. Oke, iya, makasih Pak Heri Suswanto kayaknya ya, atau Susilo? 1, 2, 3. Oh, Suswanto. Makasih. Ya. Siang Pak. Siang Pak. Ya. Sudah disampaikan Pak ya tadi? Belum, baru sepertiga. Prof Egi nggak ikut? Iya, Prof Egi lagi menyampaikan. Udah, kita wakil aja Bang Egi udah oke. Yang penting penyampaian di depan tetap jalan tadi. Nah nanti hasil dari sini Bang Azam sampaikan kepada publik, ke media lagi. Jadi gini, satu lagi mungkin ya? Enggak apa-apa. Bang Leo satu lagi. Enggak, cukup kita aja nggak apa-apa karena nanti hasil dari sini kita sampaikan. Ya silakan Pak, lanjutkan. Pak Ahmad Kazinuddin. Pak Azam kan. Jadi karena faktor itulah kami sebagai orang yang berprofesi advokat dan kita aktivis dan publik juga menyayangkan proses IKN ini dipaksakan karena tadi tidak ada sosialisasi, tidak ada akademisi yang mendukung kepentingan dan dipaksakan undang-undang itu dibuat. Nah fakta yang terjadi apa-apa kalau faktor pemilu itu memang tidak bisa perfect atau sempurna. Nah, sehingga sampai detik ini tidak ada satupun investor. Hanya ada aguan yang berbicara, tapi untuk kepentingannya sendiri. Aguan JS itu kan mewakili 29 naga. Nah mereka punya kepentingan sendiri. Nah maksud saya begini, ini wilayah negara kita. Nah apalagi tanah tersebut itu adalah tanah hak wilayah, hak pokok. Tapi diberangus seenaknya, dibangun seenaknya, yang sebenarnya konsepnya itu dikibulin rakyat ini. Nah dengan dikibulin, ternyata hampir 90 triliun itu uang APBN sudah terserap. Tapi tidak bisa memaksimalkan bangunan tersebut karena butuh dana kurang lebih 500 triliun bahkan lebih. Maka konteks inilah kami meminta kepada KPK karena KPK dibangun dari pajak rakyat. Cuman sayangnya saya kritisi, harusnya KPK itu tidak ada di ketiaknya presiden, ASN, harusnya independen. Ini kan urahnya si Gufron mengajukan ke MK. Ya karena satu produk ada paman istilahnya, maka diiyakan. Nah ini juga bermasalah konteks ini. Nah nanti marwahnya itu ada dan dijelaskan begitu. Kalau ada di ketiak presiden tidak bisa, apalagi memanggil Gibran, tidak bisa. Memanggil Kaisang anaknya tidak akan pernah bisa. Nah itulah masalah. Sehingga kalau negeri kita dipimpin oleh satu keluarga, hancur. Saya kira itu aja. Mungkin koordinator apa keinginan kita dari KPK? Apakah ada hubungan dengan makan siang? Dengan Pak siapa Pak? Saya Suhendar Pak. Pak Suhendar bagian humasnya ya? Saya dari bagian perwakilan Biro Humas. Biro Humasnya. Jadi begini ya Pak Suhendar, tolong nanti diteruskan ke pimpinan KPK.
Tadinya kami mau audiensi ketemu langsung, tapi kami meyakini jadwalnya mungkin harus diatur dulu ya. Karena itu kami sudah ngirim surat ini, Pak. Surat ini resmi. Intinya begini, 15 Juni 2024 yang lalu kami mengadakan namanya deklarasi advokat tokoh dan ulama. Intinya kami menuntut pembatalan proyek IKN dan pertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara. Biar KPK tetap di sini, nanti dikirim ke sana, mau Pak? Enggak kan? Nah, ada di sana temuan yang menarik dalam penyampaian itu dari audit BPK atau hasil pemeriksaan IHP. Jadi ikhtisar hasil pemeriksaan KPK semester 2 Maret 2024 itu menyatakan yang substansinya dua hal. Kinerja dalam proses proyek IKN itu bermasalah, yang kedua keuangannya juga bermasalah. Keuangan yang bermasalah itu diantaranya tadinya nggak pakai APBN, sekarang pakai APBN. Sudah sampai 20% atau 90 triliunan rupiah dari total BP. Nah, rencanakan mau dibikin lagi defisit 600 triliun diantaranya untuk nutup IKN itu. Nah, temuan BPK ini kan baru dari sisi kinerja dan keuangan. Yang keuangannya itu diantaranya paling penting adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang tadinya menjadi media untuk menjembatani investasi IKN itu belum ada sama sekali, Pak. Gak ada, duitnya masih nol. BUMD belum masuk, BUMN belum masuk, perseroan swasta juga nggak ada. Aguan dan yang lain itu bangun proyek mereka, bukan untuk kita. Kalau hotelnya penuh, siapa yang dapat keuntungan? Bukan kita, nggak masuk APBN hotelnya Aguan. Rumah sakitnya si Grup Tahir nggak masuk ke APBN kita. Tapi lapaknya tanahnya tanah kita negara. Yang menarik di audit itu disebutkan bahwa belum ada konsep serah terima. Jadi hasil pekerjaan BHSTP nanti jadi properti siapa? Nah kalau nanti itu jadi propertinya Aguan CS, mau kita proyek dibiayai APBN, mereka yang untung, mereka cuma bangun konstruksinya, tanah dan sebagai fasilitas yang bangunin kita dari proyek rakyat, dari APBN kita juga, PPH Bapak juga tuh yang masuk ke sana tuh biaya. Berapa persen penghasilan? PPH kan dipotong kan, sekarang PPN nambah 12%, coba. Saya ke sini beli bensin udah 12% tuh nambah. Nah karena itu saya melihat, kita semua di TPU tuh melihat, oh ini harus ada proses audit dari KPK dari sisi hukum, due diligence lah. Kenapa? Karena ada dugaan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, yang menyebabkan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain atau korporasi, sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999. Masuk KPK di situ periksa. Misalnya nih di audit ya, di audit BPK itu sudah muncul. Cuman BPK belum masuk audit keuangannya yang secara spesifik ya, karena dia belum ada perintah untuk itu. Kalau KPK sudah masuk audit hukum, bisa nanti minta bantuan BPK audit keuangan secara khusus untuk menilai ada tidaknya kerugian keuangan negara. Udah diakui loh, harga materialnya di sana nggak standar. Nah kalau nggak standar dijadikan dalih karena barang kosong, harganya sekian jadi berkali lipat, kan rugi kita bayar. Itu kalau dari duitnya Aguan nggak ada masalah kita, Pak. Itu dari APBN. Nah maksud kami berkepentingan ketemu langsung karena kami yakin Pak Bapak sebaik apapun yang meneruskan apa yang kami sampaikan tetap belum bisa merepresentasikan apa yang kami sampaikan ini. Pasti begitu dong. Pasti. Kemungkinannya ada dua. Ada yang kurang, mungkin ada juga yang ditambah ya saya tidak tahu begitu. Karena itu maka kami kalau bisa dijembatani, dan di surat ini sudah kami serahkan, nomor teleponnya sudah ada, alasannya apa, nah, sudah kami serahkan di sana. Nah, ini untuk Bapak juga sudah kami jelaskan juga, dan kami menyampaikan Pak, kemarin itu di deklarasi mayoritas itu menginginkan dibatalkan saja. Kenapa? Memang kita rugi Pak dibatalin, tapi kalau dilanjutin tambah babak belur kita. Kayak Hambalang kan itu gara-gara KPK masuk akhirnya dihentikan. Mangkrak gak Hambalang? Mangkrak, rugi gak? Rugi. Tapi kalau dilanjutin tambah parah. Apalagi ini, Masya Allah Pak, 456 triliun. Ya, anggap saja 500 triliun. Dan itu Pak, yakin gak itu cuma 20% dari APBN? Nggak yakin, Jokowi pembual dia, tukang bohong terus. Itu presiden kita Pak, tapi dalam soal kritik saya katakan dia pembual Pak. Nanti kalau semua 100% oleh APBN, lah kita, duit kita yang kecil-kecil, kerja Bapak jam berapa, keluar jam berapa, diorotin, habis itu bangun di sana, yang dapat manfaat cuma oligarki. Nanti kalau masal masuk lebih banyak, tapi tetap menjadi kota tua, kota hantu. Kenapa? Karena memang tidak layak. Masya Allah, uang itu saya Pak, mending untuk biayai kita sekolah anak-anak kita, rakyat kita, meningkatkan gizi kita yang luar biasa gitu loh. Saya udah sebulan nggak bayar SPP-nya gara-gara disetot.
Kenapa? Ya disedot. Nih sampai curhat masalah SPBD Pak, dampak ini. Jadi gitu Pak ya kurang lebihnya. Mungkin Bu Kurnia mau ditambahin. Cukup jadi begitu. Ada tambahin. Ada dua. Pertama, ini pembualan yang siapa? Mau nambahin? Berhenti ya. Presiden Jokowi ada 1.200 investor. Ngomongin dia. Ada 1.200 investor yang sudah datang loh, menandatangani loh. Aduh ya Allah, kok berani gitu loh bicara pembohongan yang sangat super ini. Satu itu ya. Saya kira kalau antum nggak berani ngomong bohong satu kali dia nggak berani. Saya ini sebenarnya mewakili bapak-bapak ibu loh ngomong di luar, nggak berani orang KPK ngomong kayak gitu. Yang kedua, apabila tadi itu IKN akan menjadi gositi nanti. Ya saya nggak tahu dia yang ngerti bahasa Inggrisnya. Jin buang anak ya. Nah, itu juga. Nah, yang terakhir, kami bukan cuma mengkritisi di jalanan, di street atau di tempat-tempat gedung. Kami ini menggugat kebohongan Jokowi 66+ dimasukkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kita gugat adalah DPR dan MPR. Tidak ada satupun mereka yang datang. Minimal nyuruh jin lah yang nolak. Ya, nyuruh jin saja lah, nggak usah manusia. Nggak ada. Oke, kita ditunggu juga. Yang kedua, ijazah palsu. Coba bayangkan. Iya, semuanya palsu. Saya kira saya keluar, Bang Egy tak suruh masuk. Nggak cukup lah kita aja, kita sampaikan Bang Egy. Kita nunggu respon dari Pak. Siapa tadi Pak? Suhan Hoendar. Ya, silakan Pak. Bapak kan sudah Bapak kan sudah nerima ini Pak, sudah terima. Tolong jangan sampai berhenti di Bapak aja ya. Ini harus serius nih. Kita berjuang bukan cuma untuk kami tapi untuk Bapak juga loh Pak. Ya, seperti kata Pak Ahmad Rosinuddin, Bapak mau maunya pindah ke tempat jin buang anak sana ya kan? Itu. Nah, pokoknya kita minta ditanggapin yang serius Pak. Jangan sebentar Pak. diabaikan. Saya lupa mengingatkan. Jangan diabaikan, harus ditanggapi. Di ujung itu kami sudah siapkan. Kalau waktunya ini nanti di nomor HP ini nomor saya ini ya. Nah, jadi ini bukan surat kaleng, ada nomornya. Boleh saya izin menanggapi? Ya silakan. Sebelumnya terima kasih bapak-bapak ibu-ibu dari tim pembela ulama dan aktivis ya. Ya betul. Atas kehadirannya di sini dan ingin menyampaikan permohonan audiensi ya Pak ya. Betul. Sekaligus penyampaian aspirasi terkait tuntutan pembatalan proyek IKN ini ya Pak ya. Iya betul. Baik, saya Suhendar dan rekan saya Rea, perwakilan dari Biro Humas Pak Ibu yang kami bertugas untuk menjembatani antara Bapak dan teman-temannya sebagai pemohon dengan pimpinan KPK. Ini audiensi dengan pimpinannya Pak ya. Baik, nanti kami akan bantu fasilitasi dan proses permohonan ini sehingga mohon ditunggu untuk progresnya Pak ya. Berapa lama tuh? Ada nomor kontak yang bisa kita ya nanti di sini kan sudah ada nomor narah hubungnya Pak ya. Nanti kami akan hubungi ke nomor ini untuk menginformasikan tindak lanjut dari permohonan ini. Maksudnya kalau kami mau menanyakan ada nomor nggak di sini? Bisa tahu berapa lama tuh Mas? Bisa melalui email Pak atau di sini boleh izin di browser ini Pak. Kalau menanyakan melalui call center atau melalui email. Langsung Pak Suhendar aja. Yang Pak Suhendar aja. Pak Suhendar aja Pak. Biar langsung. Ya nggak apa-apa, langsung Pak Suhendar. Pak Suhendar ada nggak? Oh, maaf Pak, kalau nomor pribadi tidak diperlukan. Waduh, birokrasi. Susah dong kalau begitu. Berapa lama biasanya dapat jadwal? Untuk terkait prosesnya, ini kami belum bisa memastikan, namun paling cepat seminggu Pak. Nanti kami akan coba follow up, ya. Keburu Jokowi nanti lengser dong jadi presiden. Oke. Nah, ini terkait permohonannya kami proses. Namun izin menanggapi Pak, kalau terkait di sini kan tuntutannya untuk penyampaian aspirasi pembatalan proyek IKN ya Pak ya. Sekaligus melakukan audit investigasi. Nah, auditnya itu yang utamanya, gitu. Jadi sebagai informasi kan memang untuk tupoksi dari KPK sendiri kan menindaklanjuti dugaan TPK ya Pak ya, korupsi, baik di instansi ataupun kementerian lembaga seperti itu Pak ya. Jadi terkait untuk audiensi, izin ini bukan dari kewenangan KPK sebetulnya, melainkan dari BPK ya Pak ya. Enggak. Jadi begini Mas, mungkin saya jelaskan lagi ya, saya perlu mengulang. Kalau terkait kinerja dan keuangan BPK, karena itu terkait keuangan negara, BPK yang berwenang untuk mengaudit keuangan negara. Bahkan KPK pun meminta bantuan KPK untuk membuktikan unsur kerugian keuangan negara, karena nggak bisa tanpa BPK. Tapi di situ kan ada dugaan perbuatan melawan hukumnya, yang itu penyelidikannya oleh KPK. Nah, yang kami inginkan bukan hanya terkait pro justisia, tapi pencegahan. Kalau ternyata dalam penyelidikannya banyak aturan yang dilanggar, asal itu harganya nggak sesuai harga perkiraan sendiri, wah semua ternyata pensuplainya di antara mereka, kan
patut KPK merekomendasi agar dicegah ini, jangan sudah jadi borok baru datang KPK, benjol KPK. Nah itu, karena KPK masih ada fungsi pencegahan nggak? Nah, makanya itu. Jalan nggak gitu. Pak? Jadi ini kewenangan KPK. Nah ini kami menjembatani, membantu agar KPK bertindak. Nah kalau nggak ada aduan kayak gini, KPK nggak punya legitimasi, nggak enak ngomong sama yang lain. Kalau gini kan, oh kami ada aduan masyarakat, kami diminta masuk, kami ingin mencegah. Loh kan enak, kami itu membantu KPK. Jangan mengatakan nggak punya kewenangan. Nanti dicabut loh kewenangannya oleh rakyat. Saya menggarisbawahi Pak ya, audit ini ya Pak. Itu. Penekanannya kami kan memang menerima aspirasi atau laporan dari masyarakat Bapak sekali ini ya, terkait adanya indikasi juga tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan jabatan seperti itu Pak ya, yang berindikasi pada kerugian negara seperti itu. Dan terkait untuk permohonannya ini pasti akan kami proses Pak. Namun untuk maksud dan tujuan Bapak dan Ibu untuk audiensinya nanti bisa disampaikan langsung oleh bagian terkait di KPK ya Pak ya. Karena kan kami humas hanya berwenang untuk mendisposisi, meneruskan, menjembatani Pak ya. Bapak sebagai pemilik kebutuhan untuk audiensi ini. Iya betul. Kulit KPK. Betul. Silakan, itu internal lah, saya nggak ikut campur lah. Baik, tetap kami akan proses Pak, jangan khawatir. Seminggu deh, lebih cepat bisa nggak? Untuk itu kan bukan kewenangan humas ya Pak ya. Paling lama kali seminggu ya Mas ya. Ya, nanti kalau memang ada update-nya nanti kami akan sebelum seminggu boleh ditanyakan gitu. Sebelum seminggu ditanyakan gitu. Ya, sebetulnya ini hari ini langsung diproses Pak. Cuma kan memang ada proses pendisposisian lagi nih. Iya, kalau kami datang gini kan bisa cepat itu disposisinya. Tahu lah kita NKRI kita ini kan. Ditujukan ke pimpinan kan nanti akan didisposisi terlebih dahulu ke sekretariat pimpinan. Pimpinan ya betul. Dulu nih. Ya, silakan. Maksud tujuan permohonannya, kemudian apakah nanti bisa dipenuhi atau tidak, diindahkan juga kapan dan waktunya seperti itu. Oke, tahulah saya. Tapi nanti mau ditunggu saja untuk permohonan ini ya Pak ya. Kami akan membantu proses itu. Boleh izin foto bersama ya? Foto boleh di luar tapi ya Pak. Kalau di luar kan nggak usah minta izin. Kalau kami kan sebetulnya cuma ini kan sudah dapat tanda terima tadi ya. Sudah cukup sebetulnya Pak sebagai bukti. Enggak, bukti bahwa kita sudah diterima untuk diberi penjelasan gitu loh. Di foto aja, saya salah satu bukti kita sini. Di luar boleh Pak. Bang Leo dari situ. Iya. Enggak sini aja. Kan nggak jelas. Enggak boleh. Kita tidak publikasi. Oh enggak, kita memang mau publikasi, cuman kalau nggak bisa di sini ya terpaksa di luar gitu. Yang jelas kita udah masuk situ ya. Kan ada bagian lain informasi publiknya itu kan Pak. Enggak, kalau nggak dijamin nggak keluar, saya nggak bisa jamin. Mending nggak usah aja Bang, nggak usah. Nah, kami nanti foto di luar itu sebagai tanda kita udah masuk. Tapi namanya tetap kami kutip bahwa kami tadi ditemu pejabatnya Pak Nugraha ya. Bagian humas. Pak Nugraha lagi Pak siapa? Suhendar. Dan Pak Rai. Pak Rai ya. Dengan Rea. Ya, Suhendar dan Mbak Ria ya. Ria. Oke, gitu. Thank you ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Jadi Bapak di keluar gitu? Ikut keluar? Enggak, kita aja udah. Kita aja nggak berani, dia nggak punya kewenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jam 12 kurang 15 tadi kita diterima masuk oleh Biro Humas di bagian hukum juga KPK, dan kami berlima atau berenam masuk di dalamnya. Pertama, kami menyerahkan beberapa berkas, artinya mengulang berkas itu apa tujuannya kepada KPK. Dan yang kedua, kami mewanti-wanti kepada pejabat yang hadir humas tersebut adalah Suhendar dan Rea untuk ditindaklanjuti proses tersebut ke Ketua KPK. Dalam konteks ini maksudnya ada audensi, tujuan utamanya itu. Nah, mungkin ini dilanjutkan oleh saya tambahin dikit lagi. Ini habisnya kan ditambahin. Saya dulu ya Bu Kurnia ya. Baik, tadi ada perdebatan antara kami dengan bagian Biro Humas KPK yang menyatakan bahwa KPK tidak melayani hal-hal yang berkait dengan aspirasi pembatalan IKN. Kok langsung membatasi gitu? Iya, makanya tadi saya jelaskan, Bapak. Saya tadi kan sudah menjelaskan bahwa di dalam audiensi itu
memang ada aspirasi itu untuk kami sampaikan. Tapi yang utamanya adalah permintaan kepada KPK untuk melakukan audit terhadap proyek IKN ini karena dugaannya ada tindakan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, yang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi sebagaimana diatur pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor 31 1999 Junto 20 2001 gitu. Tadi dijelaskan nggak kenapa alasan Sudah. nggak mau menerima? Dia katanya ini terkait pembatalan bukan kewenangan dia. Saya jelaskan pembatalannya memang bukan kewenangan tapi kami sampaikan aspirasinya. Begitu. Yang kedua, kalau terkait penyelidikan itu wewenang KPK. Memang KPK itu tugasnya hanya memberantas, mencegah enggak? Mencegah juga. Karena itu Iya, dalam rangka untuk mencegah korupsi, kami dorong agar dilakukan audit terhadap proyek IKN yang sudah bermasalah secara kinerja dan keuangan. Tinggal audit hukumnya, due diligence-nya, aspek legalnya, aspek hukumnya. Kalau ternyata banyak undang-undang yang dilanggar dalam, misalkan ya, Perpres pengadaan barang dan jasanya ya, ada HPS-nya, harga perkiraan sendirinya digelembungkan, itu kan korupsi. Iya kan? Misalnya yang lainnya ada ya penyalahgunaan kewenangan. Jangan-jangan Bambang Susantono ya, kemarin mundur itu karena banyak penyalahgunaan kewenangan, dia nggak tahan keluar, dia nggak mau dia digaruk KPK terlibat, makanya dia mundur gitu loh. Nah, itu harus dilakukan. Kenapa? Itu harus dilakukan. Kenapa? Karena udah ada bukti. Buktinya apa? Ya, buktinya dari audit BPK, hasil investigasi atau hasil pemeriksaan dari KPK, IHP ya, ikhtisar hasil pemeriksaan BPK dengan tujuan tertentu. Belum dengan tujuan tertentu, waktu itu tujuannya masih umum ya, termasuk IKN juga, jadi belum spesifik untuk tindak pidana korupsi maksudnya ya. Nah, itu kan sudah menerbitkan hasil, diantaranya kan kinerjanya bermasalah dan keuangannya bermasalah. Keuangannya kan ada ya dulu KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dijadikan sarana untuk investasi, sarana duitnya tidak diambil dari APBN, ternyata masih zong, nol. Nah, sekarang berarti semua duit APBN semua. Kalau duit APBN semua, KPK berwenang. Ini keuangan negara. Kalau duitnya aguan semua, KPK nggak berwenang. Begitu loh. Saya tegaskan gitu tadi. Menyebut aguan? Ya, karena aguan itu kan pimpinan konsorsium dalam pembangunan IKN gitu loh. Ini bukan duit aguan, duit rakyat udah 20%. Membeli tanahnya. Nah, itu yang kami jelaskan. Tapi alhamdulillah tadi mereka menjanjikan dalam seminggu akan dikonfirmasi karena nanti akan disposisi ke bagian yang berwenang menindaklanjuti. Nah, kalau gitu benar saya bilang. Kalau disposisi kepada bagian yang menindaklanjuti, oke benar. Tapi kalau belum mengatakan bukan kewenangan KPK, loh Anda ini sebagai humas gimana gitu loh. Jangan-jangan cuma PHP enggak? Nah, kami tetap husnuzon kepada KPK karena lembaga ini adalah pemberantas sekaligus pencegah korupsi. Tinggal KPK mau amanah terhadap husnuzon, sangka baik kami kepada lembaga ini, atau mau ikut-ikutan ya seperti Jokowi yang menyalahgunakan amanah rakyat sampai hari ini. Sampai sekarang sedulur Jokowi pun sudah memecat Jokowi dari sedulurnya sekarang. Bukan jadi sedulur Jokowi lagi nih Bang Leo. Memprihatinkan ini. Jadi itu pengantarnya. Langsung ke bukunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak bersua. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebenarnya saya ini sudah diborong semua ya oleh rekan-rekan saya, termasuk Bang Egy tadi begitu. Tapi insya Allah selalu tersisa hal-hal yang belum untuk disampaikan. Saya ingin mengatakan bahwa saya berdiri di sini bersama Ketua TPUA dan anggota TPUA, juga ibu-ibu dari Bu Jati, aspirasi ya. Ini ingin menyatakan begini, kami ini melaksanakan tugas kami karena dua hal. Kalau saya karena saya pengacara atau advokat itu ya punya yang namanya insting untuk membela rakyat. Kalau bukan karena advokat, kami membela karena saya adalah antitesa dari apa yang disampaikan oleh seorang yang berinisial ST ya, Sutanto Tanoto, yang sangat ngetop itu ketika mengatakan bahwa Indonesia itu hanyalah bapak angkatnya, sedangkan ayah kandungnya adalah RRC atau Cina Daratan. Maka kami ingin mengatakan, kami anak kandung Indonesia. Maka kami berhak untuk melindungi, membela Indonesia. Oleh karena itu kami ada di sini. Saudara-saudara sekalian ya, seharusnya harapan kita KPK itu lebih proaktif ya untuk bisa menggali potensi-potensi masalah ke depan. Akan tetapi faktanya, ini boleh dijadikan saksi tadi ya, mereka begitu khawatirnya untuk menerima yang wajah-wajahnya sudah sangat hafal di media YouTube Anda sekalian ini. Terima kasih Anda sudah ikut memviralkan kita ya. Jadi mungkin seperti takut terjadi huru-hara gitu, padahal bukan begitu. Yang sedang kita bela
Pancasila ini adalah kita, anak cucu kita, bangsa Indonesia, termasuk mereka di dalamnya dan anak cucunya, semuanya ya. Cuma inilah masalahnya kalau sudah ada di dalam ketiak kekuasaan, mau masuknya takut. Apa sih yang dikhawatirkan? Masa ya orang bawa bom gitu kan, nggak mungkin begitu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kita ingin mengatakan kepada Joko Widodo, kalau saya tidak bidangnya ya, mengatakan misalnya dari sisi akademisi, AMDAL dan segala macam, semua sudah dikupas ya. Akan tetapi benar bahwa dengan adanya IHP dari BPK, seharusnya pihak KPK harus memulai suatu pemeriksaan ya. Nah, kalau kami dari sisi sebagai pengacara, penyelidikan ya, kami sebagai pengacara ingin mencari tahu di mana letak perbuatan melawan hukum, ya, the abuse of power-nya yang dilakukan oleh pemerintah mungkin, oleh koneksi-koneksi mereka, kemudian siapa yang diuntungkan dari proyek-proyek tersebut, dan siapa yang menjadi kaya dengan proyek tersebut, kemudian juga tentu saja menyeret mereka ke muka pengadilan. Saya ingin mengatakan, dilanjutkan proyek tersebut tetap akan seharusnya dan sudah sewajarnya untuk diajukan ke meja hijau, sudah pasti itu, ya. Betul apa enggak Bang Egy? Ya, itu karena kami pengacara. Kalau kami bukan pengacara, kami tidak akan bicara. Ini memang orangnya semakin sedikit ini. Merugikan negara, ya. Nah, lain daripada itu saya mengatakan begini ya. Luhut dalam setiap kesempatan kampanyenya mengatakan bahwa setiap warga harus mendapatkan ganti untung, tidak boleh ganti rugi. Itu kan kata-kata manis ya, yang biasa diucapkan oleh para pejabat hari ini. Tapi apakah demikian hasilnya? Tidak. Ganti gantung, ganti rugi. Dan perlu Anda ketahui bahwa apa yang terjadi di Penajam itu beda-beda tipis dengan apa yang terjadi di Rempang. Ya, mereka menggusur orang-orang Melayu yang utamanya sudah beribu tahun di sana bersama nenek moyangnya. Ya, nah oleh karena itu kami mengatakan, sempat Basuki Cahayapurnama mengatakan bahwa kalau memang mau melakukan pembuatan IKN di situ, bukan di sana tempatnya, memang di Kalimantan, tapi di Pontianak. Mengapa? Karena banyak tanah-tanah Pertamina, tinggal ambil, nggak perlu membayar konsesi, ganti rugi konsesi kepada pemegang-pemegang konsesi. Tapi mengapa tidak mau? Nah, ini juga bisa dijadikan alasan oleh KPK. Ya, pertanyaannya, apakah KPK tidak ngeh atau nggak punya kemampuan untuk melakukan penyelidikan tersebut ya? Dan ya begitu dari bius ya. Nah itu tadi. Padahal Anda tolong dong mengerti. Anda itu dilemahkan oleh Jokowi ya. Janjinya ingin menguatkan KPK ternyata melemahkan ya. Nah saya ingin mengatakan satu hal. Dari sisi saya orang Melayu ya. Di Kalimantan itu ada Melayu Pontianak dan itu terbesar. Muslim pula terbesar. Kapan kami ini disenangkan? Anda tidak pernah menyenangkan kami. Anda menyenangkan diri Anda sendiri. 2 bulan lagi Anda akan menyelesaikan legasi ini. Mengapa legasi Anda selalu negatif? Ya, katanya ingin menyenangkan rakyat tapi tidak, katanya ingin menguatkan KPK tapi melemahkan, katanya ingin menolong buruh tapi buruh diberikan undang-undang Ciptaker dan banyak lagi ya. Jadi saya ingin mengatakan kalau kami orang Melayu ini, saya harus sampaikan ini, orang Melayu apa kata orang Melayu? Orang Melayu itu punya harkat dan martabat ya. Saya mewakili Melayu, baik Melayu Sumatera maupun Melayu Kalimantan. Jika engkau lapar, datanglah engkau ke daerah kami, makanlah kau sekenyang-kenyangnya. Jika engkau kepanasan dan kehujanan, datanglah ke tanah kami, berteduhlah engkau selama-lamanya. Tapi jika kau hina kami, maka ingat matahari esok pagi tidak akan terang lagi bagimu, gelap bagimu ya. Kira-kira seperti itu. Ini yang saya sampaikan, mohon maaf sudah lama tidak berorasi barangkali. Hati saya sebagai bangsa Indonesia, saya ingin menyatakan pada Pak Jokowi ya, Pak Jokowi, janganlah anak kere ya, engkau beri susu sementara anak sendiri kelaparan. Ini yang sedang terjadi. Anda tidak merasa sedih melihat nenek-nenek menunggu memungut padi ya di sebuah tempat pemungutan padi untuk bisa makan pada hari itu. Sementara Anda bangun IKN dengan uang negara ini. Saya ingin mengatakan kami tidak rela, tidak ada yang rela satupun ya. Dan membangun ya, dan saya mengatakan kepada masyarakat Penajam, bangkitlah Anda ya. Kalau Anda tidak mendapatkan ganti rugi yang pantas dan wajar, bergerak. Karena kami hanya bisa membantu, kalianlah yang kena ya. Ayo bangun, bergerak. Jangan Anda diam saja, katakan apa menjadi kehendak Anda. Ya, Anda perlu mengetahui mengapa saya sampaikan ini. Bapak Said Didu melakukan penelitian di daerah PIK 2, ya, PIK itu Pantai Indah Kapuk 2. Rakyat itu bukan tidak mau bergeser, tetapi apa yang jadi masalah? Penggantiannya yang sangat tidak manusiawi, Rp50.000 per meter. Kurang ajar, ya. Ya, ini saya mengatakan seperti itu, ya. Jadi saya mau mengatakan, jika sedemikian caranya, berarti Anda sedang menjual negara ini. Jangan lupa, HGU sekarang umurnya bisa 190, HGB bisa 160. Masa ngalang-ngalain penjajahan? Ya, nah oleh karena itu, mohon maaf, saya ingin mengatakan hal tersebut. Saya ingin jadikan perhatian, wahai bangsa Indonesia, bangun dan bangkitlah. Ya, ya jangan kami aja. Anda kemana? Bangun dong, bangun. Ya, ini negara Indonesia. Ya, sebentar lagi
Jokowi akan menyelesaikan masa kepemimpinannya dan dia mendapatkan rumah yang indah ya, kurang lebih seharga 180 miliar. Harusnya pindahnya ke Kalimantan dong, di Penajam sana. Kalau memang cinta IKN, ini kan proyek mercusuar Anda, idaman Anda, ngapain Anda di Solo? Berarti Anda mau enak sendiri, begitu ya? Nah, kepada Bapak Prabowo, satu pesan dari Pak Prabowo, kami ini pernah menjadi diehard Prabowo ya. Pernah menjadi diehard Prabowo. Saya tidak tahu apa yang berkecamuk dalam pikiran Prabowo. Ingat baik-baik, ada 600 triliun yang merupakan hutang dahulu ini yang akan menjadi bolong-bolong bagi APBN Anda begitu. Nah, oleh karena itu tolong dipikirkan Pak, masuk akal tidak ini? Apakah ini merupakan proyek yang tidak waras ya? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waduh, apalagi nih? Udah sampaikan aspirasi. Oke, baik. Ya. Jokowi suruh pulang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya perkenalkan dulu, saya Ibu Jati dari Aspirasi. Kebetulan saya juga tadi ikut bersama-sama tim Bang Kozin ke dalam ya. Luar biasa, alhamdulillah akhirnya kita diterima. Dan bersyukur kita sudah dijanjikan untuk 1 minggu akan mendapat hasil. Tapi tadi saya bilang, jangan 1 minggu dong, 3 hari kita udah bisa cek. Oke, katanya gitu, oke. Nah, jadi dari saya tadi sudah terlalu banyak disampaikan dan kita semua sudah paham. Dari kami mewakili emak-emak dan seluruh rakyat Indonesia tentu tidak rela dibangunnya IKN. Karena kenapa? Ini bukan keinginan rakyat, bukan keinginan rakyat Indonesia. Ini hanya keinginan Jokowi dan antek-anteknya. Jokowi dan antek-antek. Dan untuk menguntungkan mereka, bukan untuk menguntungkan rakyat, tapi menyengsarakan rakyat. Sehingga kita tentu tidak setuju. Dan betul-betul mensupport TPUA untuk dibatalkan proyek IKN ini. Jelas-jelas tadi sudah disampaikan bahwa proyek IKN ini tidak ada AMDAL-nya. Luar biasa seorang presiden menggagas proyek Ibu Kota Negara Nusantara. Tetapi tidak ada AMDAL, luar biasa. Sudah semaunya, sudah seenaknya. Padahal pembangunan gedung itu yang pertama adalah AMDAL yang harus ada. Jadi seperti orang buta huruf, seperti orang tidak sekolah, padahal dia seorang presiden. Luar biasa. Kita diperintah oleh presiden seperti itu. Bilangnya insinyur, tapi jasanya palsu. Makanya, jadi tidak tahu kalau gedung itu dibangun harus ada AMDAL. Ya, tidak tahu gedung itu dibangun harus ada AMDAL. Di gedung manapun kalau tidak ada AMDAL-nya kita perlu cut, perlu diskualifikasi itu. Ya, jadi kami dari rakyat Indonesia mewakili betul-betul kami menuntut supaya IKN dibatalkan. Dan saya sudah dengar tadi pagi saya ada info ke saya pribadi bahwa dia mendapat undangan langsung dari Pak Jokowi, katanya akan diadakan proklamasi hari HUT proklamasi itu di IKN. Dia bilang saya sudah dapat tiket Bu Jati. Masya Allah, ini saya berani bocorin ya. Tapi maksud saya luar biasa. Kalau ternyata mau bikin hari HUT RI di IKN, itu benar-benar pikiran yang bodoh. Ya, pikiran yang bodoh. Ya, Indonesia ibu kota luar biasa, sudah indah, bagus, betul-betul bisa dibanggakan ke luar negeri seluruh dunia. DKI luar biasa, tapi mau dipindah ke IKN yang itu tidak ada manner ya. Oke? Jadi dari kami mewakili ibu-ibu atau mama rakyat Indonesia, saya dukung sekali TPUA, batalkan IKN, batalkan proyek IKN. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Ini kejutan dari Bung Ahmad Kossinuddin ini seru sekali ya. Belum apa-apa humasnya bilang gimana? Belum apa humasnya bilang kami tidak berwenang. Kalimatnya gimana? Kami tidak berwenang melayani aspirasi pembatalan. Oke, ini kalau secara norma hukum memang betul. Tapi ini adalah perintah yang muncul di alam bawah sadar pimpinan KPK. Bahwa mereka ada tekanan kuat, diduga sangat kuat diduga, ada tekanan yang kuat, pokoknya lo kalau bau-bau IKN batal, jangan layanin. Walaupun undang-undangnya memang KPK apa urusan membatalkan, enggak. Seperti kata Bung Ahmad tadi, bahwa KPK itu ya mencegah dan menindak, ya memberantas. Tapi dengan ucapan seperti itu, ini perintah. Si humas itu hanya dari perintah aja, mengulang perintah. Dan si pimpinan yang pemberi perintah itu muncul dari alam bawah sadarnya, dan mengabarkan pada kita
ini rekayasa Allah juga. Bahwa lo ada perintah, lo jangan pernah layani apapun yang berkaitan dengan pembatalan IKN. Pokoknya dia nggak mau itu loh. Jadi langsung ada apa main block, ada main pikiran yang dikunci. Pokoknya nggak boleh. Ini harus jalan. Nah ini semakin membuka tabir lagi bahwa IKN ini betul-betul proyek ambisi, dan kalau kata Bang Rijal Fadilah itu adalah dunia fantasinya Jokowi, ya, dunia fantasinya Jokowi, dan ini bakal nggak jadi karena tadi soal anggaran segala macam. Nah, ini menarik betul saudara sekalian. Ini betul, kalaupun misalnya KPK sampai tanggal 20 Oktober tidak berani bertindak juga karena tekanan-tekanan, tapi menurut saya kok masih nggak berani juga gitu loh. Kan ini orang sebentar lagi selesai, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. 20 Oktober, bahkan saya punya semacam keyakinan sekaligus harapan, atau harapan sekaligus keyakinan, Prabowo Subianto pun akan pasang badan. Gua nggak mau nerusin proyek ugal-ugalan ini. Gua nggak punya duit. Gua mendingan duit gua buat makan gratis atau makan bergizi. Ya kan? Nggak mungkin, ngapain gue gitu-gitu. Apalagi dia udah bilang tadi di Qatar, ini akan ditarik 20-30 tahun ke depan. Anaknya itu gampang. Kalau gua presiden mau terserah gua. Yang penting urusan kalian, apalagi Prabowo kan, walaupun aturan begini-begitu, kalau gue presiden terserah gue. Nah, saudara sekalian, teman-teman sekalian yang saya hormati, saya kira ini menarik betul. Pada saatnya memang ini saya khawatir seperti kata MH Ainun Majid, ini orang akan mati ditawar oleh rakyatnya sendiri. Iya dong? Iya benar. Bener-bener nggak punya ukuran, nggak punya norma, pokoknya kalau dia mau sikat aja, ya. Dan saya mohon dengan sungguh-sungguh sebagai pembayar pajak yang membayarin fasilitas gaji operasional KPK, ya, pimpinan KPK laksanakan tugas konstitusional Anda, yaitu untuk menyelidiki, bahkan menyidik potensi-potensi terjadinya korupsi melalui audit investigatif dan audit forensik. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gamari. Pak Gamari. Lanjut. Silakan Pak Gamari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selaku Presidium Alumni Perguruan Tinggi Bersatu, saya ingin menegaskan sekali lagi. Pertama, kami menolak pemindahan ibu kota negara dari daerah khusus ibu kota negara ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Alasan yang pertama adalah bahwa pemindahan ibu kota negara ini cacat formil dan cacat substansi. Cacat formil artinya bahwa undang-undang yang telah disahkan sebetulnya tidak dirumuskan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang seharusnya di dalam menyusun undang-undang. Cacat substansi adalah bahwa ibu kota negara yang sekarang sedang diupayakan untuk bisa diselesaikan sesungguhnya tidak melalui proses kajian yang mendalam atau tidak melalui proses analisis mendalam mengenai AMDAL. Jadi tidak ada AMDAL yang digunakan sehingga dikhawatirkan IKN ini tidak akan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Padahal tujuan kita bernegara pada sila kelima adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu IKN sangat kecil kemungkinannya bisa menghadirkan itu. Yang pertama. Yang kedua, kami mendesak DPR RI dan pemerintah untuk membatalkan undang-undang IKN karena penyusunannya tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Yang ketiga, kami di sini ingin mendesak KPK agar melaksanakan audit manajemen secara komprehensif sehingga betul-betul diketahui bahwa banyak sekali penyalahgunaan wewenang dan diduga banyak sekali korupsi terjadi sehingga negara ini betul-betul dikelola secara bersih dan transparan serta akuntabel. Inilah penegasan kami, 3 poin yang seharusnya direspon oleh pihak yang berwenang
karena ini adalah aspirasi rakyat. Kami mencermati perkembangan ini dari berbagai pihak dan seharusnya pemerintah tidak tutup mata, tidak tutup telinga, tidak menutup hatinya. Kalau kemudian pemerintah memang betul-betul bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bang Muslim setelah ini mana? Bang Muslim? Oh iya. Bang Muslim ya? Enggak, Bang Jali dulu. Oh, iya. Bang Jali. Oke. Atas nama Betawi nih, nggak mau Jakarta pindah. Kalau atas nama Betawi nanti ada yang komplain ya. Iya, udah. Anak Betawi kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mengatasnamakan Betawi, tapi yang pasti saya adalah anak bangsa yang lahir di Betawi. Dan secara historis, Jakarta adalah kotanya proklamasi, kotanya kemerdekaan. Nah, tujuan kita merdeka di dalam rangka menyelenggarakan negara, ini kan tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Terkait dengan IKN yang akan dipindah ke Kalimantan, sebenarnya kami dengan Bu Kurniani dari 2019 sudah menolak IKN. Waktu itu kalau tidak salah ingat kita anggarannya baru 466 triliun. Sekarang sudah 1,1300 triliun ya kalau tidak salah. Nah, karena sudah disampaikan, konstruksi hukumnya juga sudah oleh para tokoh, pimpinan kita sudah menyampaikan, saya tidak mengulangi kembali, tapi hanya ingin mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk mengingatkan kembali. 25 tahun kita menuntut reformasi, salah satunya yang dilahirkan adalah KPK. Saya masih ingat betul itu, TAP MPR nomor 13 tahun 99 tentang korupsi, nepotisme, kemudian ada beberapa hal yang paling penting sebagai agenda reformasi. Nah, ini kita sudah kehilangan arah dan kehilangan makna. Terkait dengan DKI, ini juga ada undang-undang yang tumpang tindih. Satu dicerai, satu belum dinikahin. Jadi undang-undang di KJ sudah dibuat, kemudian undang-undang IKN juga sudah diterbitkan, tapi kesiapannya tidak ada. Saya sudah 6 bulan tidak pernah ikut, tapi untuk itu hari ini saya hadir di KPK dalam rangka mengingatkan kita sebagai warga bangsa. Saya bukan sebagai warga negara saja, tapi kami yang hadir di sini adalah warga bangsa. Ini ada bangsa Melayu, bangsa Madura, bangsa Sunda, bangsa Aceh. Saya bangsa Betawi berkeberatan jika IKN ini dipaksakan. Setidaknya ini menjadi beban APBN terhadap pemerintahan ke depan. Akan menjadi beban apabila ini terlalu dipaksakan. Kalau Bu Kurnia tadi bilang ini anfaedah, saya juga bilang sama, cuma beda bahasa. Tidak terlalu bermanfaat dan urgensitasnya juga tidak terlalu penting. Karena DKI selain kota historis, kota kemerdekaan, juga masih punya visibilitas yang tinggi. Masih punya nilai kelayakan sebagai ibu kota. Kemudian dari unsur budaya juga demikian. Nah, ini saya menduga ada upaya-upaya strategis di dalam dunia bisnis untuk membangun sebuah kawasan demi keuntungan kelompok pengusaha tertentu. Karena walaupun gembel-gembel sini, saya mantan pengembang. Jadi kita tahu tuh bagaimana kita memaksakan sebuah RT RW atau rencana tata ruang wilayah untuk dibangun sebuah kawasan. Tapi itu uang kita, uang pengembang dan uang swasta. Nah, terkait dengan penggunaan ini anggaran negara, maka saya selaku salah satu pembayar pajak meminta kepada KPK untuk melakukan audit ya. Investigasi audit berdasarkan IPH tadi, IHP tadi dari BPK. Ini punya landasan-landasan hukum yang kuat. IHP ya. Untuk melakukan tindakan ini. Jadi kepada KPK, Anda masih punya ruh reformasi untuk menegakkan korupsi. Siapapun memberantas korupsi, maksud saya menegakkan hukum dalam pelanggaran korupsi. Ya mohon maaf, mungkin karena udah lama nggak turun ya. Saya ini emosi benar. Karena dulu saya dengan Bang Marwan Matubara juga. Itu untuk ditunda, ditolak untuk dilakukan di Jakarta.
Ini duitnya duit rakyat gitu. Jangan sampai uang rakyat ini disalahgunakan. Dan yang lebih parah lagi adalah bahwa saya menduga ada rencana-rencana lain yang ada di IKN. Nah, supaya ini tidak boleh dipaksakan. Seperti, coba soal keamanan Bang. Apa? Soal keamanan. Oh ya, Nah, nanti Bang Abri ya. Itu soal keamanan negara. Saya masih berbicara soal sejarah bagaimana Indonesia merdeka di Jalan Proklamasi nomor 56. Secara historis mencatat ratusan tahun bagaimana itu orang-orang Betawi, orang-orang Cirebon, orang-orang Banten mengusir Portugis dalam rangka mempertahankan Jayakarta. Kemudian Bung Karno setuju Indonesia memiliki ibu kota Jakarta. Sekarang undang-undang DKJ sudah dibuat, undang-undang IKN sudah dibuat. Batalnya DKI akibat undang-undang IKN, tapi IKN belum siap untuk ditempati. Nah, ini yang kita maksud bahwa kepada Presiden ke depan harus ini ditunda. Batalkan aja. Ya, dibatalkan atau sekurang-kurangnya ditunda. Demikian dari saya, terima kasih. Langsung Bang Muslim Arbi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengar Bang. Ya. Saya mencurigai bahwa dipaksakannya IKN ini membuktikan Jokowi ini adalah proksi Cina. Ya. Jokowi adalah proksi Cina. Oh, proksi. Kenapa demikian? Kemarin saya bilang pemilu Cina. Sekarang Jokowi proksi Cina. Apa alasan saya? Itu kan Taiwan sampai hari ini kan tidak akan dicaplok oleh Cina. Habis Taiwan itu laut Cina Selatan. Nah, laut Cina Selatan itu di depannya itu adalah penajam. Dan ini dari sisi militer ini jelas Cina ingin menguasai Indonesia lewat Kalimantan, lewat ikan. Nah, jadi dengan ngototnya Jokowi mempertahankan pembangunan IKN yang amburadul itu, yang sekarang banjir, ya kan? Nah, banjir sekarang ini, ya. Itu berarti ada satu niat-niat tertentu yang kita curigai bahwa ini membuktikan ini proksi Cina. Nah, oleh sebab itu, kenapa? Sampai hari ini kan putusan tentang pengadilan internasional masalah Laut Cina Selatan mengalahkan klaim Cina. Tapi hari ini tetap Cina bertahan pada itu. Nah, sedangkan Cina Selatan depannya adalah ini ibu kota. Jadi oleh sebab itu kita harus rakyat Indonesia menyatakan menolak karena ini membahayakan, ya kan? Kalau satu negara jika ibu kota sudah dikuasai, kuasailah negara itu. Jadi penolakan kami hari ini bukan karena kebencian. Kami cinta negeri ini, ya kan? Kami ingin KPK profesional meskipun ketuanya kabur, melarikan diri dan belum ditangkap sampai hari ini. Si Firly kan begitu, penjahat itu kan gitu loh, ya kan? Kita minta Nawawi ini, jangan lagi alasan tadi itu. Jadi segera supaya KPK membantu Indonesia, kalau tidak KPK adalah bagian dari kejahatan sendiri, kita harus bilang. Termasuk proksi Cina. Termasuk proksi Cina juga. Nah, sekali lagi KPK jika tidak mengusut ini, maka KPK adalah proksi Cina, proksi Jokowi, dan itu adalah musuh rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Ya. Penutup Bang Egy selaku Ketua TPUA, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur ya kita. Bersyukur kepada Allah atas izinnya, takdirnya hari ini. Tadi di dalam KPK, Ahmad Khosinuddin, Ibu Kurnia, dan Ibu Jati, juga Pak Sekjen Abzan, telah diterima dan menyimpulkan akan ada insya Allah dalam seminggu ini konfirmasi. Artinya audiensi resmi kita diterima ya, insya Allah. Nah, poin pentingnya tambahan saya adalah dalam ilmu hukum itu ada spesialis ya, lex specialis derogat reg generalis. Jadi ada undang-undang yang khusus yang bisa untuk diberlakukan. Apa? Hukum Islam. Berupa hukum potong tangan. Karena yang ada sekarang hukum potong masa tahanan. Jadi yang harus dilakukan sekarang hukum potong tangan bagi para koruptor. Setelah investigasi harus segera diberlakukan. Dasar hukumnya mulai dari mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian diabadikan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian operasional teknisnya diberlakukan yang namanya pasal 29 ayat 1. Bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu punya hukum, namanya hukum Islam. Siapa yang berhak memberlakukan hukum di Indonesia adalah Presiden dan DPR.
Pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20 dan 21 UUD 45. Maka logika lex spesialisnya adalah bisa diberlakukan hukum Islam untuk menghukum para koruptor dengan dipotong kedua tangannya itu. Itulah pesan moral terakhir dari TPUA supaya ada pergerakan dan inovasi baru dalam penegakan hukum. Semoga, terima kasih atas semua perhatiannya. Terakhir Bang. Terakhir, boleh? Bukan Abang yang jawab. Mengapa perjuangan kita ini masih begini-begini saja? Silakan Bang. Analisa saya, kenapa masih gini-gini saja? Kita, satu, belum ada kesamaan persepsi. Persepsi kita masih beda-beda. Kita TPUA ingin melangkah jauh, bahkan jihad dalam arti yang lebih real. Tapi yang lain masih menghalangi, jangan begini, begono, kita belum kuat. Yang kedua, kita masih kurang kesadaran kolektif bahwa kita sedang dijajah, bahwa kita sedang ditindas. Nah, kalau kita sadar sedang ditindas, logika sosiologinya orang yang ditindas itu mesti bangkit. Nah, itu ada dalilnya dalam surat Al-Qasas ayat 5. Ya. Jadi kaum Fir'aun menindas Bani Israel, maka Bani Israel bangkit dengan munculnya Nabi Musa. Nah, yang ketiga, kenapa kita masih gini-gini aja? Kita rakyat pada umumnya tidak taat kepada Allah. Tidak, banyak yang longor. Ya longor, kalau Jawa bilang longor. Bahasa kita belon. Ya. Nggak bisa menegakkan ketentuan hukum-hukum Allah. Nah, lebih dari itu, secara kolektifnya adalah kita banyak yang pintar. Kita ada profesor dokter, kita ada jenderal, tapi nggak punya nyali. Benar. Itu nyalinya pada nggak ada, itu masalahnya. Gitu loh. Oke. Nah, kita yang masih punya nyali ini, semoga dilindungi Allah. Amin. Udah jelas? Tapi makin dikit kita Bang. Iya makanya. Memang yang masuk surga dikit. Yang banyak masuk neraka. Insya Allah. Semoga saudara-saudara, teman-teman, Mbak Wati, Aspirasi, Mbak Kurnia, Muslim Arbi, semua YouTuber yang ada di sini, Arif Iksan, kemudian Hani, Mimbartuk, Hardi, Edi Channel, Mulyadi, yang dimuliakan Allah. Esi Channel, kemudian apa namanya, oligarki, udah nggak ada ya? Ada isu politik kini baru ya, baru kini atau apalah. Dan penutupnya Pak Sekjen kita nih, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah selesai dipaparkan, semua sudah selesai juga dipublikasikan dan sampai kita masuk ke dalam. Nah, kita kebetulan bersama dengan Edi Channel, Bang Egi, Muslim Arbi, Mbak Kurnia, kami TPUA tim pembela ulama dan aktivis terus tidak pernah kendor, terus memperjuangkan Jenderal Rusli, Pak Rusli. Kami tetap memperjuangkan melawan kebatilan. Kami objektif dalam kebenaran, kami objektif dalam keadilan, dan kami memang orang yang melakukan sebuah terobosan terhadap kebatilan yang harus kita lawan. Terutama kebatilan yang paling tinggi, yaitu apa yang dilakukan oleh pemimpin kita yang berbohong kepada publik, yang ternyata juga publik menjadi dasar utama untuk membayar semua pajak dan digunakan pajaknya untuk yang bukan-bukan. Oleh karena itu makanya KPK masuk di sini untuk penyelidikan. Jadi bukan soal IKN-nya, tapi karena ada IKN di situ muncul perbuatan melawan hukum dan di situ juga ada korupsinya. Insya Allah saya yakin, walaupun kita ngerti pastilah KPK karena sekarang sudah tidak independen, masuk di ASN, masuk di ketiak pemimpin, maka tentu ada intervensi yang kuat. Oleh karena itu kami akan tetap berjuang. Terima kasih kepada rekan-rekan YouTuber dan mudah-mudahan ini semua Allah yang bisa melindungi dan semua Allah yang memberikan jalan dan semua Allah yang menurunkan azab kepada mereka yang tidak adil kepada rakyatnya. Terima kasih. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka.